akan disampaikan oleh Ibu Erlina Juwita. Kepada Ibu Erlina kami persilahkan. Ya baik, terima kasih Madan. Apa kabar semuanya? Selamat sore teman-teman expert semuanya. Sobat CSA, apa kabar? Hari ini kita bertemu di acara webinar CSA Community ya, di sesi ke-42. Senang banget saya bisa hadir di sini. Saya langsung share screen aja ya, Iya, supaya boleh. kita bisa langsung membahas tema seru hari ini, yaitu konsep perencanaan keuangan sebagai solusi cerdas untuk UMKM mandiri. Nah, saya ingin share juga teman-teman bahwa sebenarnya ini dia. Sebenarnya tingkat kewirausahaan Indonesia ini sudah menduduki peringkat ke-75 ya, berdasarkan Global Entrepreneurship Index tahun 2019. Dan ini sebenarnya menunjukkan bahwa semangat berwirausaha masyarakat itu sudah cukup tinggi. Wirausaha dinilai sebagai roda penggerak ekonomi nasional. Kemudian UMKM adalah backbone-nya atau tulang punggung ekonomi Indonesia. Terbukti saat Bu Sri Mulyani mengatakan bahwa sebenarnya kontribusi UMKM itu adalah 60% dari total PDB Indonesia. Nah, saat COVID bagaimana? Saya akan share teman-teman data survei BPS bulan Juli tahun 2020. Bagaimana sih dampak COVID terhadap pelaku usaha? Ternyata secara umum 6 dari setiap 10 perusahaan masih beroperasi secara umum. Tetapi kalau kita lihat secara detailnya ternyata ada juga loh yang berhenti beroperasi gitu ya. Kemudian ada juga yang beroperasi tapi dengan menerapkan WFH. Kemudian ada juga yang beroperasi dengan penerapan WFH untuk seluruh pegawai. Kalau tadi yang WFH-nya untuk sebagian pegawai. Kemudian 24%-nya beroperasi dengan pengurangan kapasitas. Misalnya pengurangan jam kerja atau mungkin pengurangan dari mesin-mesin dan juga tenaga kerja. Dan ada juga ternyata sebagian kecilnya, yaitu 0,49% itu beroperasi bahkan melebihi kapasitas sebelum COVID. Nah, ini adalah mungkin perusahaan-perusahaan yang pada saat COVID justru mereka mendapatkan berkah gitu ya dari adanya COVID itu sendiri. Sementara 58,95% mereka masih beroperasi seperti biasa. Jadi kalau dibilang terimbas semuanya, enggak juga, ternyata ada loh 58,95% yang masih beroperasi seperti biasa. Tapi belum tahu juga nih bagaimana dari sisi pendapatannya. Yang jelas mereka masih tetap beroperasi ya. Kita lihat di sini juga dari jumlah kasus COVID-19 yang terkonfirmasi dan juga perusahaan yang masih beroperasi seperti biasa, kita lihat datanya pada 5 provinsi dengan kasus COVID-19 tertinggi secara rata-rata ada sebanyak 5 dari setiap 10 perusahaan masih beroperasi seperti biasa ya. Kita lihat dari mulai DKI Jakarta ya, DKI Jakarta sebesar 29,56% itu masih beroperasi. Sementara kasus COVID terkonfirmasi itu paling tinggi ya, yaitu sebesar 28,299. Kemudian menyusul kasus COVID yang tertinggi adalah di Jawa Timur dengan angka 26,979. Ternyata perusahaan yang masih beroperasi seperti biasa itu ada sekitar 58,20%. Menyusul Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Jawa Barat. Ini menunjukkan apa? Bahwa sebenarnya UMKM masih bisa tumbuh. Bahkan pada saat COVID terjadi awal-awal, itu yang rame malah justru grup WhatsApp. Grup WhatsApp apa? Grup WhatsApp ibu-ibu yang sedang bersaling berjualan karena mungkin mereka masih butuh barang-barang sementara mereka nggak bisa keluar. Jadi mereka menggunakan teknologi, salah satunya menggunakan WhatsApp gitu ya. Nah kemudian, saya perkenalkan juga, saya Erlina Juwita, founder dari Cerdas Keuangan Community dan juga senior consultant dari One Shield Financial Independence ya. Saya berpendidikan di Administrasi Fiskal FISIP UI, kemudian Magister Manajemen Ekonomi UPN Veteran Jakarta, dan juga Certified Financial Planner, dan ini adalah selebihnya adalah kegiatan-kegiatan saya sejauh ini ya. Oke, sekarang tadi menurut survei yang sama, sebenarnya pelaku usaha mikro ya memiliki 3 kendala besar ya, yaitu kendala penjualan produk,
kemudian kendala pengumpulan tagihan, dan juga kendala hutang. Nah, kemudian juga adalah berkurangnya modal, kemudian berkurangnya pelanggan, dan juga harga bahan baku yang semakin meningkat. Nah, terus pertanyaan selanjutnya adalah sebenarnya bagaimana nih perencanaan keuangan? Kalau kita lihat tadi kan sebagian besar itu adalah masalahnya di financing atau di keuangan gitu ya, di financial gitu ya. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana nih perencanaan keuangan dapat membantu pelaku usaha mikro agar UMKM-nya dapat lebih mandiri. Nah, di kesempatan hari ini saya akan membagi topik pembahasan menjadi 3, yaitu bagaimana kita memulai usaha. Jika dilihat dari sisi financial planning-nya, tentu saja kita harus start with financial check-up. Itu udah is a must gitu ya. Kemudian konsep 3C 3S yang akan saya perkenalkan adalah konsep financial plan yang menurut kami dan sudah dijalankan di komunitas cerdas keuangan itu sangat simple dan mudah untuk dipraktekkan. Dan saya hopefully mudah-mudahan teman-teman juga bisa mengambil insight dari sini. Kemudian juga ada key factors-nya apa aja kunci yang dapat membawa kelangsungan UMKM itu sendiri. Tentu saja teman-teman juga pasti sudah lebih expert di sini, dan saya berharap saya akan lebih bisa sharing aja dan kita bisa lebih banyak diskusi malah. Sebenarnya saya lebih berharap seperti itu. Oke, Sobat CSA, pertanyaannya sekarang saat ingin mulai berbisnis ya, kira-kira apa aja yang akan dilakukan seorang wirausaha untuk memulai bisnisnya? Mungkin Sobat CSA bisa share di chat, kira-kira apa yang akan seseorang lakukan saat mereka memulai bisnis. Apakah yang pertama membuat plan dulu, kemudian apakah yang pertamanya itu adalah mencari modal dulu? Kira-kira seperti apa? Bisa sharing di kolom chat. Silakan nanti Mas Madan tolong di share ke saya ya. Udah ada belum? Ini udah ada nih. Oke, kita lihat ya. Membuat plan terlebih dahulu. Kemudian cari ide bisnis dulu. Bikin bisnis plan. Oke, kapan BEP dan perlu capital berapa banyak? Plan terlebih dahulu. Mas Madan, tolong dikonfirmasi dong, ini slide-nya sudah berubah belum? Saya sudah merubah slide ke how to start. Sekarang masih yang how to start, Bu. Iya, benar-benar. Udah. Oke, jadi menentukan pembeli. Oke, terima kasih teman-teman. Menentukan pembeli. Jadi sebenarnya teman-teman ya, jika dilihat dari sisi perencanaan keuangan, saat seseorang ingin memulai bisnis, maka yang harus dia lakukan adalah melihat kondisi internalnya dulu sebelum dia melihat kondisi eksternalnya. Baru setelah dia bisa melihat ke dalam dirinya atau kondisi internalnya, baru dia akan membuat plan jauh ke depan dan melihat sekitarnya dengan helikopter view-nya gitu ya. Nah, untuk kemudian membuat rencana bisnis yang diharapkan akan mempengaruhi kondisi eksternalnya tentu saja. Cara yang paling sederhana, teman-teman, untuk melihat kondisi internal dalam perencanaan keuangan adalah melakukan financial check-up. Kami di One Shield Financial Independence punya tools yang bisa membantu teman-teman untuk melakukan financial check-up sendiri. Namanya adalah kalkulator OS Plan, yaitu kalkulator kesehatan keuangan. Ya, di sini juga ada beberapa teman saya di One Shield Financial Independence ya, diantaranya ada tadi sih saya lihat ada Mbak Agustina Fitria, kemudian ada Mbak Uli ya, ada juga tadi Bu Imelda Tarigan, itu adalah tim kami di One Shield Financial Independence. Nah, yang pertama adalah financial check up. Ya, kita lakukan biasanya ini untuk personal, tapi saya coba lakukan untuk bisnis seperti apa ya, karena ini ukurannya masih small business ya teman-teman ya. Kalau kita lihat mulai dari usaha mikro itu kan berarti asetnya adalah up to 50 juta. Kemudian omsetnya itu 50 juta sampai 300 juta kan. Berarti kemudian usaha kecil asetnya 50 sampai dengan 500 juta dengan omset 300 juta sampai dengan 2,5 miliar per tahun. Kemudian usaha yang menengah adalah aset
500 juta sampai dengan 10 miliar dengan omset sekitar 2,5 M sampai 10 M seperti itu ya. Kalau omset berarti produk dikali dengan harga. Nah, ini aku pikir masih masuk lah ya untuk usaha mikro ya. Untuk kita langsung aplikasikan saja ke OF Plan. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana sih ngeceknya, kemudian resultnya seperti apa, hasilnya seperti apa gitu ya. Udah sehat atau belum? Kalau belum sehat mesti apa? Kemudian kalau sudah sehat, apa yang selanjutnya bisa dilakukan? Nah, saya akan langsung aja share sebentar. Boleh ya? Bentar ya. Biar lebih interaktif nih. Oke. Kita share di sini. Mas Maden tolong konfirmasi ya. Sudah terlihat belum, Mas? Sudah, Bu. Yang Sudah ya? website, Bu. Ya, betul sekali. Nah, teman-teman, ini adalah tampilan dari website OS Plan dari One Shield Financial Independence ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai financial check-up, tentu saja kita akan melihat dua hal ini, teman-teman. Yaitu yang pertama neraca, dan yang kedua adalah cash flow. Ya, yang pertama adalah neraca, yang kedua adalah cash flow. Nah, yang di atas ini adalah catatan neraca, teman-teman. Neraca itu terdiri dari aset dan juga utang. Nah, kalau teman-teman bisa nanti, mungkin nanti setelah ini bisa langsung aplikasikan atau langsung praktekkan saja. Saya coba untuk masukkan angka sehingga nanti akan ada hasilnya gitu ya. Ini adalah angka simulasi ya, teman-teman ya. Jadi kalau seandainya angkanya belum misalnya dianggap, aduh kenapa angkanya bulat-bulat begini ya, ini untuk memudahkan aja ya teman-teman ya. Baik, ini saya akan isi. Kemudian, ini harusnya saya isi tadi ya duluan ya, nggak apa-apa deh. Saya buat cepat aja ya teman-teman ya. Misalnya, ini misalnya posisi di neraca aset dan juga utang misalnya ada seperti ini. Kemudian misalnya ada kredit, misalnya ada utang apa ya, utang bisnis gitu ya. Itu. Nah, dilihat di sini dari catatan neraca ini kita ketahui teman-teman adanya jumlah kekayaan bersih atau net worth yang jumlahnya positif. Kenapa positif? Karena asetnya lebih besar daripada utangnya. Ini ciri-ciri kondisi kesehatan, kondisi keuangan yang sehat. Karena network-nya itu masih positif. Ada juga loh ternyata kondisi kesehatan keuangan yang kurang sehat, ditandai dengan network atau kekayaan bersihnya negatif gitu. Nah, ini kita lihat di sini ya, kondisinya masih positif. Kemudian kita beralih ke cash flow-nya nih teman-teman ya. Kalau misalnya di sini adalah kita isi aja untuk bisnis, misalnya pendapatan di sisi pendapatan lain-lain. Seperti itu ya. Kemudian boleh nggak misalnya digabung dengan personal untuk case ini masih boleh. Tapi nanti untuk pencatatan teman-teman harus dipisah ya antara maupun pencatatan maupun rekening ya. Kalau ini untuk mengetahui kondisi keuangan teman-teman yang mana mungkin teman-teman adalah seorang pegawai tetapi punya side business. Untuk mencatat di cash flow gimana bisa digabung nggak? Untuk saat ini masih boleh gitu ya. Misalnya gaji 20 juta. Kemudian ada dari investasi misalnya gitu ya, ada 10 juta. Ingat ya teman-teman, angka ini hanya sebuah perumpamaan saja. Oke, nah kita lihat total pendapatannya sekarang adalah 140 juta. Kemudian bagaimana dengan pengeluaran bulanannya nih teman-teman? Kita lihat di sini ternyata ada cicilan utang ya 2 juta. Kemudian premi asuransi untuk rukonya misalnya gitu ya. 2 juta. 500 ribu deh ya. 1 juta deh. Kemudian tabungan investasi rutin yang dilakukan. Ini maksudnya pengeluaran yang kita lakukan untuk investasi. Ya, beda dengan tabungan yang ada di sini ya, teman-teman. Yang ada di sini, yang ada di balance sheet atau di neraca. Ini beda. Ini adalah pengeluaran yang kita keluarkan untuk berinvestasi. Misalnya sebulan saya biasanya berapa nih Mbak? Saya biasanya nabung 2 juta gitu. Kemudian belanja rumah tangga ya, atau misalnya nanti saat ada bisnis belanja yang pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan misalnya berapa seperti itu ya.
Kemudian untuk utility, ya, listrik, air, gas, dan lain sebagainya, misalnya, transportasi juga kita masukkan. Kemudian adakah pengeluaran yang lain seperti pengeluaran untuk anak-anak gitu ya. Kemudian untuk misalnya ada asisten rumah tangga, misalnya untuk donasi dan lain sebagainya, kesehatan dan lain sebagainya ya, sampai dengan kita isi ke personal needs atau pengeluaran pribadi. Kemudian lain-lain ini misalnya ada pengeluaran yang tidak terdefinisi di sini, kita juga bisa catat di sini teman-teman. Nah, kita lihat di sini. Sekarang kita lihat. Di sini ada surplus sebesar 116 juta teman-teman. Dari mana? Dari pendapatan sebesar 140 juta dikurangi dengan pengeluarannya. Gitu ya. Terus ngukur kesehatan keuangannya di mana, Mbak? Nah, di sini teman-teman kita ukur. Ada 3 rasio keuangan yang sebenarnya kalau teman-teman belajar Certified Financial Planner di One Set Financial Independent atau One Set Academy, sebenarnya rasio keuangannya masih lebih banyak dari ini, teman-teman. Ada 9, tapi ini ditampilkan di sini supaya lebih memudahkan dan bisa lebih memudahkan juga gitu ya. Ini hanya 3 rasio aja yang penting gitu ya. Nah, ini adalah rasio dana darurat, rasio tabungan, dan rasio cicilan utang. Idealnya berapa? Untuk rasio dana darurat itu idealnya adalah 3-6 kali untuk single. Tapi kalau untuk bisnis ini bisa lebih. Jadi ini masih bisa lebih fleksibel lagi. Nah, kondisinya di sini rasio dana daruratnya masih 1,67. Berarti kalau kita lihat di sini, cash dan setara cashnya masih kurang jika dibagi dengan pengeluaran bulanan. Seperti itu, maka harus ditambah. Kemudian rasio tabungannya ternyata masih 1%, sementara idealnya adalah 10%. Nah, gimana bisa nabung investasi untuk scale up bisnis ya, sementara rasio tabungannya aja baru 1% gitu. Maka yang dapat dilakukan adalah kita nambah di poin yang ini, di tabungan atau investasi yang rutin. Kemudian kita lihat juga rasio cicilan utang ternyata cukup kecil. Kenapa? Karena di sini bisa kita lihat ya cicilan utang di sini ya. Cicilan utangnya hanya 2 juta. Ya, jadi ini masih diukur atau masih dihitung sebesar 1%. Padahal sebenarnya rasio cicilan utang itu maksimalnya adalah 30%. Nah, seperti itu teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan, ini adalah gambarannya kita melakukan financial check up ya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung aja ya teman-teman ya. Oke. Sekarang saya akan balik ke sini. Saya akan balik ke materinya. Oke. Nah, seperti itu ya bagaimana memulainya. Jadi dari sisi pandangan perencanaan keuangan kita memulainya dengan financial check up. Resultnya apa sekarang gitu? Resultnya tadi sudah sehat atau belum? Resultnya sudah sehat atau belum? Kalau keuangannya belum sehat, lalu bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Ya, jika belum sehat, misalnya dengan indikasi 3 rasio, yaitu rasio dana darurat, rasio saving, rasio utang, maka kita harus segera benahi dulu nih satu persatu masalah. Seperti tadi yang Pak Haryajit bilang, kita bikin plan-nya dulu, baru kita jalan gitu ya. Kita kalau di sisi perencanaan keuangan, kita benahi dulu masalahnya, baru kita jalan. Ya, misalnya cash flow-nya masih defisit, berarti kita harus melakukan cash flow management yang lebih baik. Atau misalnya liquidity-nya, aset liquidity masih cukup kecil, berarti kita mulai simpan aset liquid sampai cukup. Berapa lama itu nanti ada target waktunya dan juga ada jumlah rupiah yang harus kita kumpulkan berapa gitu setiap bulan. Apakah setiap bulan atau setiap 3 bulan itu tergantung dari kemampuan cash flow-nya juga. Kemudian pemisahan rekening bisnis dengan personal sedini mungkin. Jangan sampai nanti usaha kita udah jalan, tetapi rekening bisnis dan rekening personal masih nyampur. Wah, itu bahaya sekali teman-teman. Jadi sebelum kita memulai bisnis, yuk kita pisahin dulu deh. Minimal 2 rekening deh untuk rekening bisnis dan rekening personal. Nanti kalau udah jalan, udah growing, bisa ditambah dengan rekening investasi atau mungkin ditambah dengan rekening-rekening yang lain seperti itu. Tapi yang jelas minimal 2 dulu.
Kemudian itu kalau belum sehat. Sekarang kalau sudah sehat gimana Mbak gitu ya. Nah kalau sudah sehat teman-teman, kalau keuangannya sudah sehat berarti itu lampu hijau buat teman-teman melakukan uh, melakukan bisnis. Jadi ayo jalan gitu bisnisnya. Nah sekarang kita buat apa dulu nih? Setelah bisnisnya jalan, kita bikin financial goal setting-nya juga. Atau financial business setting gitu ya. Nah, financial ini, goal setting ini kita buat berdasarkan konsep SMART ya. Itu biasa ya, spesifik, artinya dapat diukur. Misalnya kita ingin bisnis, membuat bisnis jasa pelatihan misalnya gitu. Measurable bisa dihitung jumlahnya berapa rupiah sih yang dibutuhkan modalnya. Misalnya 100 juta. Kemudian attainable, ini dapat di mana diperolehnya. Bisa kita peroleh untuk modal bisnisnya dari mana? Misalnya dari pendapatan yang diinvestasi secara rutin, seperti itu. Kemudian realistik nggak nih? Oh ternyata kalau dilihat-lihat, bisnis jasa pelatihan ini masih cukup realistis untuk kondisi saat ini gitu ya. Karena kan banyak sekali yang berpikir bahwa oh investasi yang terbaik adalah investasi leher atas gitu misalnya. Jadi untuk apalagi misalnya ditambah dengan sertifikasi seperti itu pasti masih cukup realistis dengan kondisi saat ini. Time bound berarti ada jangka waktunya berapa tahun lagi nih saya bisa mendapatkan modalnya atau misalnya kalau modalnya sudah ada berarti kita akan lakukan selanjutnya gitu ya kita lakukan selanjutnya. Kemudian kita bicara ini misalnya modalnya belum ada. Kalau modalnya belum ada, teman-teman bisa cari di kalkulator OneSheet lagi, nanti teman-teman bisa cek ke kalkulator investasi. Ya, di situ teman-teman nanti bisa, misalnya saya butuh modal sekian, ini jangka waktunya yang saya harapkan sekian tahun, dengan setoran sekian masih cukup nggak gitu ya? Masih cukup nggak nih? Nanti diukur lagi. Kemudian, untuk selanjutnya adalah ya apabila modal sudah cukup, it's okay, berarti kita sudah bisa mulai jalan ya. Kemudian bisnis berjalan nih teman-teman, bisnis berjalan. Ingin scale up the business tapi modalnya masih belum cukup. Adakah alternatif yang lain seperti itu? Nah kita mulai deh mencari opsi pendanaan. Sebenarnya ada beberapa sumber pendanaan untuk modal usaha UMKM, tapi di sini saya bisa sebutkan 5-6 ya jenisnya, yaitu tabungan sendiri, dari bantuan pemerintah, dari pinjaman di bank, kemudian dari pinjaman non-bank, dari angel dan juga venture capital seperti itu. Nanti akan saya jelaskan lebih jauh lagi. Nah, ada tambahan juga nih dari survei BPS yang bulan Juli tahun 2020, sebenarnya survei ini ada 2 kali. Jadi ini survei yang tahap pertama. Yang tahap pertama ini bagus menurut saya karena dia lebih melihat impact dari COVID-19 itu sendiri gitu ya. Kalau yang kedua itu lebih ke bagaimana future ininya langkah kedepannya seperti apa. Tapi yang ini saya bisa lihat impact-nya seperti apa sih. Ternyata dari 7 dari 10 pelaku UMK membutuhkan sebenarnya bantuan modal usaha sebagai yang paling diperlukan. Di antaranya jenisnya adalah 69% itu bantuan modal usaha tentu saja ya, kemudian 41%-nya adalah keringanan tagihan. Sementara yang lain-lainnya itu misalnya relaksasi penundaan pembayaran pinjaman, kemudian ada lagi kemudahan administrasi ya untuk pengajuan pinjaman dan juga penundaan pembayaran pajak. Ternyata itu yang dibutuhkan UMK saat masa pandemi COVID. Oke, sekarang tadi udah ya, how to start-nya udah ya. How to start adalah melakukan financial check-up. Sudah sehat atau belum? Kemudian kalau udah sehat bagaimana? Kemudian kita baru memikirkan untuk fundingnya seperti apa. Nah, sekarang saya ingin memperkenalkan teman-teman konsep 3C, 3S yang bisa dibilang ini works untuk komunitas cerdas keuangan karena udah diaplikasikan dan memang simple sekali untuk teman-teman bisa coba ya, untuk teman-teman bisa coba. Yang pertama adalah catat. Catat ini maksudnya adalah metode yang dilakukan untuk merekam semua transaksi dalam usaha.
Di sini peran dokumentasi sangat penting sekali nih teman-teman ya. Terutama dalam usaha, dokumen is a king gitu ya. Nah, kemudian kita lihat nih dalam pencatatan ini apa saja pendapatan dan pengeluaran usaha. Kemudian mini survei yang dilakukan di Cerdas Keuangan juga kepada usaha kecil menunjukkan bahwa sebenarnya ada 57% masih menggunakan pencatatan menggunakan Excel. Jadi Excel Word di itu ya di mana di Office gitu ya, Excel gitu. Kemudian 40% masih manual, teman-teman. Dan baru 3% sisanya menggunakan aplikasi ya. Nah, bagaimana sebenarnya pencatatan UMKM ini dilakukan? Sebenarnya masih banyak pilihannya. Saat ini aplikasi yang mendukung untuk UMKM bisa mencatat itu banyak sekali. Bahkan kemarin saya ketemu dengan teman-teman digital planner di Mekari University, itu mereka sudah melakukan pencatatan dengan aplikasi, misalnya aplikasi Maju, aplikasi Kasir, dan lain sebagainya, yang dinilai sangat membantu mereka. Karena bukan hanya mereka bisa mencatat, tapi juga mereka bisa melakukan banyak hal selain mencatat, seperti itu. Kemudian kalau dilihat ya, kalau kita lihat mencatat menggunakan manual mungkin agak ribet ya saat ini ya, agak ribet saat ini. Tapi misalnya kalau kita menggunakan aplikasi itu bisa lebih praktis dan bisa lebih efisien. Ya, misalnya untuk Maju aja, aplikasi wirausaha lengkap kelola bisnis ya, itu teman-teman bisa melakukan kasir online, bisa melakukan aplikasi untuk analisa bisnis, untuk ownernya juga bisa, kemudian untuk karyawan, untuk sistem akuntansi, inventory, dan order online pun bisa untuk di Maju. Kemudian untuk aplikasi kasir, ternyata teman-teman, ini adalah kemudahan memiliki catatan penjualan dalam point of sale yang gratis dan juga lengkap. Sehingga di kasir itu juga bisa ada QR EIS-nya juga, jadi bisa langsung pay di situ teman-teman ya. Nah, bicara mengenai pencatatan keuangan pribadi dan usaha nih teman-teman, sebenarnya ini adalah penggolongan secara umum aja ya. Ini penggolongan secara umum, bagaimana sih kita membedakan pencatatan keuangan pribadi dengan pencatatan keuangan bisnis itu seperti apa sih gitu ya. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, arus kas masuk untuk bisnis itu biasanya adalah dari penghasilan usaha, dari sewa, dan juga dari laba penjualan. Dan kita lihat arus kas masuk personal itu adalah biasanya dari penghasilan bisnis dan juga other income. Dan juga mungkin ada return investasi yang dilakukan. Kemudian untuk arus kas keluar bisnis, ya biasanya adalah misalnya sewa tempat, atau mungkin gaji karyawan, atau biaya produksi, atau biaya pemasaran, dan lain sebagainya itu masuk ke arus kas keluar bisnis. Sementara arus kas keluar personal adalah tagihan, biaya rutin, ya kan? Untuk pengeluaran personal, untuk investasi, ya, belum untuk jajan anak, untuk pendidikan anak, dan lain sebagainya itu adalah semuanya masuk ke arus kas keluar personal. Nah, ini sebaiknya kita catat dan kita lakukan pemisahan. Kemudian C yang kedua ya, tadi kita bicara mengenai C yang pertama. C yang kedua adalah cash flow. C yang ketiga nanti kita akan bicarakan mengenai calculate atau cara kita untuk melakukan penghitungan. Kemudian S-nya adalah separate, source, dan saving. Tadi saya sudah jelaskan mengenai pencatatan. Sekarang kita beralih ke cash flow. Cash flow ini maksudnya adalah aliran arus kas atau money, ya. Ini ada beberapa macam cash flow di sini teman-teman. Ada cash flow sesuai dengan jenis usahanya. Misalnya jenis usahanya itu pergerakannya atau perputarannya itu bulanan. Misalnya usaha kuliner atau usaha jualan online atau usaha persewaan. Nah, ini cash-nya berputar cepat sekali teman-teman. Jadi akan sangat berbeda dengan jenis usaha yang sifatnya tahunan, misalnya kos-kosan atau misalnya usaha-usaha yang pembayarannya itu per tahun, seperti itu, misalnya fitness, misalnya edukasi, dan lain sebagainya. Nah, ini ada sedikit perbedaan ya. Kalau di bulanan cash-nya cepat berputar, kalau di tahunan itu income-nya lebih stabil.
Kemudian keuntungannya kecil kalau yang di bulanan, kalau yang di tahunan pembayarannya bisa ditunda. Ya, kemudian di bulanan itu akan ada perang harga dan di tahunan modalnya bisa jadi lebih besar. Beda lagi dengan per project nih teman-teman. Jadi kalau per project itu biasanya misalnya usaha konstruksi, usaha event organizer, ya usaha travel dan lain sebagainya itu biasanya bisa keuntungannya bisa lebih besar, tapi ada godaan untuk boros seperti itu. Kemudian untuk calculate sendiri seperti apa? Untuk calculate itu kita bisa menghitung, dan ini adalah perbedaannya nih antara penghitungan personal budget dengan perhitungan bisnis budget. Akan ada bedanya, di mana kalau bisnis itu lebih berfokus misalnya pada operasional, misalnya untuk bisnis yang lebih banyak menggunakan budget untuk operasional. Kemudian ada yang untuk lunasi, misalnya untuk sewa dan lain sebagainya, untuk investasi juga, dan juga untuk emergency. Sementara untuk personal, kita lihat di sini adalah lebih banyak dikonsumsi, ya. Kemudian sisanya itu bisa kita bagi-bagi lagi 10%, 10% sampai dengan 5 kali, ya, 5 bagian, ya, yaitu donasi, religi, dan juga ada lunasi, emergency, dan juga investasi. Oke, 3C-nya sudah selesai. Sekarang 3S-nya nih seperti apa nih? 3S-nya adalah, yang pertama adalah separate. Jadi memisahkan, ya, tadi saya sudah jelaskan bahwa pemisahan itu sangat penting, teman-teman. Jadi minimal pemisahan rekening, ya, pemisahan rekening itu sangat penting sekali. Apa yang dipisahkan? Pemisahan rekening bisnis dan juga rekening personal. Karena akan ada risiko pada saat kita tidak memisahkan antara bisnis dengan personal. Kemudian kendala usahanya kendala usaha yang saat kita tinjau dari survei juga ternyata sebagian besar itu UMK adalah mengalami kendala di penjualan, tagihan, dan utang, dan juga berkurangnya modal. Ini tadi saya sudah share di muka, ya, di depan, ya. Kemudian untuk S yang kedua adalah source of funding. Ya, tadi ada beberapa sumber pendanaan kan, misalnya ada untuk tabungan sendiri misalnya, ya. Sumber pendanaan pertama tabungan sendiri, atau biasa ngetren sekarang nih istilah bootstrapping, ya. Bootstrap apa sih? Sering dengar tapi nggak tahu artinya gitu. Nah, bootstrap ini sebenarnya pendekatan dalam bisnis yang baru mulai, tapi dia menggunakan sumber daya yang sudah ada. Misalnya modal sendiri, tempat usaha yang udah ada gitu, ya. Bahkan waktu One Consulting itu baru aja mulai usaha, ya, dia juga memanfaatkan tempat usaha yang udah ada gitu. Kemudian fasilitas misalnya laptop, ya, yang udah ada sendiri. Nah, intinya bisnis ini nggak nyari suntikan dari mana-mana. Jadi ada kelebihan, ada juga kekurangannya dari bootstrap itu. Kalau kelebihannya mungkin ownernya bisa lebih jadi pemilik bisnis sepenuhnya tanpa campur tangan investor. Kemudian dia lebih efisien karena resource-nya terbatas, dia mikirnya lebih efisien. Gimana caranya supaya melakukan bisnis secara efisien, bagaimana melakukan bisnis secara maksimal tapi tanpa biaya besar seperti itu. Dan juga jika bisnis gagal, at least dia nggak punya utang dari mana-mana gitu, ya. Nah, kekurangannya bisa jadi lebih lambat jalannya, nggak bisa langsung meledak karena mungkin agak santai gitu, ya. Dan juga bisa saja boncos kalau pendanaannya itu tidak menggunakan uang dingin. Jadi kalau misalnya menggunakan uang yang sebenarnya harus digunakan untuk hal yang lain, misalnya untuk dana untuk kebutuhan yang lain gitu. Jadi bisa aja boncos seperti itu. Kemudian yang kedua, bantuan pemerintah. Nah, saat ini banyak sekali, ya, teman-teman, dari pemerintah, bahkan yang saya baru update kemarin, ya, di IG-nya Kementerian Koperasi dan UMKM, bahwa sebenarnya nanti akan ada sasaran program mencapai 1.471.130 wirausaha dengan nama Klaster Program Pengembangan Kewirausahaan Nasional. Nah, nanti kalau teman-teman mau lebih lihat detailnya itu bisa di Instagramnya Kementerian Koperasi dan UMKM, ya. Kemudian yang berikutnya adalah pinjaman bank nih. Pinjaman bank itu ada persyaratannya, tentu saja. Kemudian harus ada agunannya berupa fixed asset, ya. Ini agak berat karena
tidak semua pengusaha, teman-teman, tidak semua pengusaha ini punya aset yang cukup. Ya, so far masih aman ya. Saya ngocek sendiri. Oke, so far masih aman ya, Madan ya? Aman Bu, aman. Siap. Oke, kemudian pinjaman bank ini juga sementara pilihannya adalah gitu ya, harus ada agunannya, kemudian ada fixed asset, dan ini saya rasa perlu pertimbangan yang lebih matang nih sebelum mengajukan pinjaman. Apalagi ke sumber pendanaan yang keempat nih teman-teman, sumber pendanaan non-bank. Itu harus punya pemikiran yang lebih matang lagi. Kemudian ada juga sumber pendanaan dari angel investor atau orang atau kelompok yang sebenarnya dia bersedia untuk memberikan dana untuk pelaku usaha, khususnya untuk UMKM. Sebenarnya dana dari investor ini akan diberikan di awal. Jadi di awal diberikan hanya 1 kali. Nah, ini sebagai langkah pertama dari satu usaha. Mungkin angel investor yang saya kenal itu diantaranya mungkin Mbak Sinta Danu Wardoyo ya, atau biasa disebut sebagai Sinta Bubu ya. Dia merintis perusahaan internet di Indonesia. Dia juga sudah banyak melakukan pendanaan untuk startup seperti Kartu atau seperti Dewa Nation dan banyak sekali. Nah, itu mungkin yang bisa saya kasih contoh. Kemudian selanjutnya adalah venture capital. Beda dengan si angel investor, kalau venture capital ini dia lebih aktif memberikan pendanaan bagi startup, hanya saja sebenarnya dia masih peredarannya masih kurang masif ketimbang angel investor ya. Gitu. Kalau mungkin teman-teman tahu yang namanya East Venture atau mungkin teman-teman tahu yang namanya Idea Source atau MTech Group. Nah, MTech Group ini adalah termasuk salah satu dari venture capital yang bernama resmi dan juga sudah IPO, bernama resmi sebagai Elang Mahkota Teknologi. Ya. Oke, MTech juga memberikan pendanaan ke beberapa startup mulai dari Bukalapak, Bobo, dan juga Kudo. Seperti itu ya. Tadi ada kendala, ya tadi ada beberapa kendala. Dan apa upaya-upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendalanya, ini akan saya share juga. Sebenarnya banyak sekali upayanya dan kita lihat di sini teman-teman, dari persentasenya adalah yang paling tinggi persentasenya adalah mengubah model pemasaran. Ini terkait halnya dengan adaptasi, ya adaptasi cara perusahaan beradaptasi seperti apa. Kemudian yang lainnya mungkin adalah mengurangi beban operasional untuk efisiensi dan juga mencari bahan baku yang lebih murah karena kita tahu ya inflasi semakin meningkat ya. Bahan baku pasti akan semakin mahal. Bagaimana caranya suatu pelaku usaha mencari cara supaya mendapatkan bahan baku yang lebih murah seperti itu. Oke. Kemudian selain itu saya akan sharing juga adalah beberapa kunci untuk UMKM yang bisa kita lihat nih sebagai satu insight. Itu tentu saja tidak cuma 3 ini teman-teman, tentu saja masih banyak beberapa key factors yang lain, tapi mungkin ini bisa saya share sebagai 3 yang menurut saya kriteria yang penting seperti itu ya. Untuk adaptif itu berarti punya kemampuan untuk berubah sesuai dengan keadaan yang terjadi. Misalnya kondisi COVID, siapa sih yang tahu, siapa sih yang mau menghadapinya, dan siapa yang tahu bakal ada COVID gitu kan ya. Ya, contohnya misalnya banyak sekali saat COVID terjadi, banyak sekali usaha atau pelaku usaha yang melakukan banting setir, melakukan tindakan banting setir misalnya ada usaha dekor pelaminan. Tadinya wedding organizer. Banting setir jadi apa teman-teman? Jadi bisnis penyedia peti mati gitu. Karena memang untuk permintaan peti mati banyak sekali saat itu, dan pada saat itu untuk melakukan upacara pernikahan atau perhelatan besar-besaran itu sangat tidak dimungkinkan. Jadilah satu usaha banting setir yang sangat
banting setirnya tuh sangat ekstrim gitu ya, dari marriage ke funeral gitu ya. Kemudian ada lagi yang saya lihat di luar negeri mungkin ya, contohnya dari Thai Airways, dia melakukan banting setir juga dari usaha penerbangan ya, jasa penerbangan, dia menjual kuliner. Kuliner itu sejenis odading, dan ternyata pas dilihat-lihat labanya itu cukup lumayan dan cukup membantu untuk perusahaan itu bisa lebih bertahan lebih lama ya. Kemudian juga mungkin ada beberapa contoh yang lain, misalnya pengusaha travel jadi penjual madu, atau misalnya hotel wisata jadi penyedia paket isoman, ya kan? Kemudian juga mungkin usaha yang tadinya usaha tekstil, baju-baju, itu jadi produsen masker. Nah, sebenarnya bagaimana cara kita untuk beradaptasi di kondisi yang selalu berubah ini lebih mudah dapat kita lakukan kalau kita punya apa, teman-teman? Kalau kita punya target dan kita punya destinasi, atau kita punya arah yang jelas. Jadi kalau usaha punya destinasi yang jelas, mau apapun rintangannya ke depan, pada saat dia berjalan, dia pasti punya way out yang lain untuk dia bisa mencapai tujuan itu. Misalnya lagi di tengah jalan nih ketemu banjir, aduh mesti belok kemana ya supaya saya tetap nyampe ke tujuan yang saya tuju awalnya gitu. Jadi kalau usaha yang punya tujuan yang jelas, destinasinya jelas, apapun yang terjadi, kondisi apapun yang terjadi, pasti mereka punya way out untuk being adaptive. Kemudian yang kedua adalah velocity. Ini juga cukup penting, teman-teman. Velocity itu maksudnya berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk meraih pencapaian penting perusahaan. Velocity ini bisa diukur dan bisa dihitung dari jarak perpindahan dibagi dengan waktu. Ini maksudnya adalah berapa sih pekerjaan yang bisa dilakukan atau yang bisa diselesaikan dari waktu tertentu, gitu ya. Misalnya velocity ini bisa aja di usaha, bidang usaha apapun, dan juga di lini bisnis apapun, misalnya produksi, lini bisnis service, sales, atau bahkan marketing. Nah, kenapa velocity ini penting? Karena ini dapat membantu kita untuk melihat sebenarnya pencapaian pencapaian destinasi perusahaan ini, seberapa lama sih perusahaan bisa mencapai titik A, seperti itu. Kita bisa ukur. Kemudian bisa meyakinkan performance perusahaan ini secara konsisten ini berapa lama. Kemudian juga kita bisa melakukan evaluasi dari efisiensi ini dengan lebih baik lagi. Dan juga perusahaan bisa stay on track di milestone yang udah mereka tetapkan. Dan juga mereka bisa lebih siap saat terjadi beberapa rintangan-rintangan seperti itu. Kemudian sustainability, ini juga penting ya teman-teman ya. Sustainability dalam bisnis maksudnya adalah bisnis ini berkelanjutan. Bisnis ini nggak cuma jalan sekali, abis itu selesai bubar. Tapi diusahakan bisnis yang kita jalani itu bisa berkelanjutan lebih lama lagi. Ya, bagaimana ini baik sekali dalam menghasilkan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang. Dan manfaatnya itu tidak hanya berhenti pada keuntungan materi saja, tetapi juga pada tujuan jangka panjang dan juga ekosistem lingkungan yang lebih baik lagi. Ya, jadi ada 3 patokan dalam sustainability sebenarnya. Yang pertama, people oriented, yang kedua adalah profit, dan juga lingkungan atau environment gitu ya. Tujuan sustainability apa? Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi, kemudian juga untuk menjaga keberlangsungan lingkungan. Caranya bagaimana? Kita bentuk sebuah tim. Kita bentuk sebuah tim dan masuk ke dalam rencana jangka panjangnya. Seperti itu. Nah, ini adalah quotes yang bagus ya dari Simon Sinek. Mereka ini adalah seorang yang sangat berpengaruh dalam bidang bisnis ya. Tadi saya sempat mention mengenai cash flow. Jadi
ibaratnya great leaders itu sebenarnya melihat uang itu sebagai bahan bakarnya, bukan uang sebagai tujuan dari pencapaian bisnis. Jadi bisnis itu tidak semata-mata mencari uang, tapi uang dapat membantu teman-teman atau keuangan dapat membantu teman-teman untuk mencapai tujuan bisnisnya. Karena tujuan bisnis bisa saja misalnya memberikan manfaat yang lebih banyak buat society, atau bisa saja buat menjawab pertanyaan-pertanyaan atau menyediakan kebutuhan-kebutuhan konsumen. Nah, bisnis dengan misi seperti itu tidak akan jalan kalau nggak ada fuel-nya. Ya, kalau ibaratnya bisnisnya adalah kendaraannya, maka keuangan adalah fuel-nya. Seperti itu. Oke, ini sepertinya sudah di akhir dari presentasi saya ya teman-teman. Jadi ingatlah bahwa sebenarnya seberapa besar atau seberapa bagusnya bisnis itu kalau nggak ada bahan bakarnya, kalau nggak ada keuangan yang bagus, bisnis nggak akan jalan kemana-mana. Ya, tetapi bisnis itu tidak semata-mata untuk mencari uang, tapi dia punya tujuan yang lebih besar lagi, sehingga uang dapat membantunya untuk mencapai tujuan. Saya rasa itu aja teman-teman, ini konteks saya kalau seandainya teman-teman ingin lebih dekat lagi atau ingin lebih bertanya, kira-kira teman-teman bisa ke sini aja atau ke OneShield juga bisa ya, karena saya ada di OneShield Financial Independent.